Yang bisa lakukan tingkat kejelasan seperti ini. Nah, jadi tari pada tari atau terjemah teori dan teori terjemahan. Tari pada tari atau terjemah. Al-malam mungkin setelah usul dari LMS ya. Jadi sebenarnya dulu itu kalau kita lihat ini ya, ini itu sebenarnya hati-hati nanti kita download ya. Sebenarnya biasanya kita download sebenarnya. Tadi semuanya ya. Semuanya tadi ya. Nyala. Sekarang masih nyala. Mati. Sekarang masih nyala. Ya, jadi kalau kita lihat ini sejarah perjemahan ya, kalau kita lihat sejarah perjemahan, ini dulu yang mencari-mencarinya pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Dan itu ditandai dengan adanya perpustakaan yang disebut dengan Baitul Hikmah. Jadi dulu itu kalau Anda menerjemahkan buku, maka beratnya terjemahan itu apa terjemahan diterima dengan emas. Karena di sini itu diberikan kepada para penerjemah, para penulisnya. Di luar biasa dulu. Kalau sekarang ini, kalau di Indonesia dikasih Ikatan Penerbit Indonesia, kita hanya dikasih 10-15% dari buku yang kita tulis. Jadi memang pengembangan ilmu di negara kita ini sangat stuck dan sangat lambat. Tapi itu sudah, ya itulah yang terjadi di negara kita. Dari segala sisi kita sakit ya. Penghargaan terhadap keilmuan itu cukup agak lucu. Karena sekarang ini nanti kita lakukan kepada seluruh segmen kehidupan. Yang dihargai itu adalah yang rumahnya besar, banyak, yang mobilnya berlipat-lipat. Persoalan itu dari korupsi atau dari mana itu tidak ada urusan. Jadi masyarakat kita sedang sakit. Ya kan, jadi al-mustama al-mithali, masyarakat madani, masyarakat contoh sangat susah kita dapatkan saat ini. Kalau kita mau tak mau kita harus mulai dari diri kita, membangun generasi yang tidak terlibat dengan itu. Dua persoalannya adalah ada orang di antara kita mengatakan bahwa kehidupan ini seperti masuk di WC. WC itu busuk, tapi kalau di dalam lama-lama juga jadi enak. Jadi posisi-posisi yang tadinya kita tahu bahwa itu busuk, itu korupsi, apa semua, tapi kalau kita sudah asik, ya jadi seperti itu juga. Ini terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Jadi dulu itu banyak orang yang dikerahkan untuk menerjemahkan berbagai macam ilmu ke dalam ini. Dan itu juga terjadi pada Jepang. Jepang maju juga karena terjemahan. Ya. Orang Jepang itu dikirim ke mana-mana sekolah. Salah satu tugasnya adalah harus menerjemahkan buku yang ada di sana ke dalam bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang mereka tidak perlu bahasa Inggris mau apa, ya jelas mereka mendapatkan banyak ilmu karena terjemahan itu. Indonesia kan tidak, no? Sangat susah kita menerjemahkan karena di Indonesia itu ada kecenderungan ilmu itu tidak di-share, ilmu itu tidak
dibagi. Karena kalau kita dimakan, kita ilmu itu dibagi seakan-akan kita sudah tidak laku lagi, sudah tidak diundang karena banyak saingan dan macam-macam. Padahal itu suaranya ilmu semakin dibagi semakin tambah. Dari situ ada dua perpustakaan ya, ada perpustakaan dan ada laboratorium kajian. Itu nanti kalian cari referensinya ini ya. Anda bisa cari di Karti Abu Kudari ya, dari translation ya, Rise and Development ya. Dia membawa bahasa dan pustaka Kuala Lumpur. Jadi ini referensinya Anda bisa cari, benar nggak seperti itu. Tapi ini yang saya rujuk kemarin. Bagus sih juga bukunya karena ada juga bahasa Melayunya di dalam. Jadi buku ini bercerita tentang bagaimana menerjemahkan bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggris. Ada juga buku yang satu, terbitan Malaysia juga, menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Inggris. Ya. Ini dosa dicatat karena ada SMS. Ini dosa, jangan menggunakan apa namanya, jangan membawa kalau Anda bisa dapatkan di tempat lain. Saya kira ini juga Anda bisa cari ini ya, saya belum share ya. Kalau bisa pas kemudian ilmu dan teknologi, Dewan Master Pustaka Kuala Lumpur. Jadi ini juga bagus. Anda bisa cari-cari nanti ini bukunya. Semoga sudah ada di online. Ya. Kalau ada di online, tolong di-share ya, disimpan di dokumen dalam grup Anda masing-masing. Jadi kalau Anda semoga ada PDF-nya. Anda bisa cari ini dan bisa di. Ya. Ini sebesar 500 dinar ya. Tahu 1 dinar berapa? 1 dinar berapa 1 dinar? Sekarang ini. Bukan dinar seperti sekarang ini. Dulu kan dinarnya pakai emas kan. Ya, itu kan seharga sekarang 1 juta sekian ya, 1 dinar. Yang koin emas. Jadi kalau Anda dapat 500 koin emas itu kan sama dengan itu. Itu kan senilai dengan beberapa ekor unta bair, unta merah yang sangat mahal. Yang sekarang ini mungkin setara dengan alfa ya, kalau di Mekah itu unta itu. Satu ekor itu, apalagi kalau betinanya yang mau menyusui, wah itu mahal sekali. Nah, ini berapa bayaran gaji perjematan bahasa Arab ke bahasa Indonesia? Sekarang itu gaji kita menurut biaya minimum, ada namanya standar biaya minimum di Kementerian Keuangan Republik Indonesia kan. Kalau bahasa Inggris per halaman itu hasil itu kalau tidak salah 64.000. Tapi kalau Arab, Jepang, Korea itu 165.000 kalau tidak salah. Jadi lebih mahal memang. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nanti Anda bisa lihat di standar biaya minimum penerjemahan itu beda tuh bedanya. Coba kita cek di internet ya. Kita cek di internet, kita cari sama-sama. Di mana? Jadi kan di negara kita sudah ada standar biayanya ya, berapa harga kertas, berapa ini kalau di standar biaya belum 2015 ya. Iya.
Ayo. Badan disket. Di bahan makanan kita tidak boleh baca makan ya, ini juga masih ditangkap karena sudah standarnya. Nah ini, ada lihat ini? Bahasa Inggris bahasa Inggris berapa? Ya, bahasa yang lainnya 145.000 di bahasa Arab masih di sini ya. Kan kurang ajar namanya, saya itu suka bahasa Arab di sini. Bahasa Arab itu lumayan. Ya. Ya, tapi dia masuk di bahasa asing lainnya di sini. Ya, seharusnya dia sudah yang depan ada punya hal sendiri kan. Itu karena kali ini juga berdasarkan fakta tingkat banyaknya dokumen yang diterjemahkan. Mungkin dokumen dalam bahasa Arab masih kurang. Kan seperti JICA, bantuan dari Jepang kan banyak toh. Dan banyak dokumen yang harus diterjemahkan. Jadi kalau Jepang menjadi mahal ya wajar, karena mereka juga membantu. Sementara kalau negara-negara Arab, terutama seperti Indonesia kan harus dipercayai dulu. Harus melapor ke Amerika, kalau di atas 1 miliar atau di atas 100 juta ya, sejak terjadinya 11 September, apa namanya? Kejadian 11 September 2001 itu. Ya. Anda lihat di sini dong. Ini sumber biaya ini. Kalau menjadi jadi lumayan kan ya bagaimana sekarang. Kalau menjadi kalau ini seperti itu. Dan banyak lembaga-lembaga perjemahan seperti ini. Ya. Ini halaman jadi loh biayanya. Ya sama sebenarnya juga tidak fair ini karena lebih berat itu dari bahasa Indonesia ke bahasa asing daripada di bahasa asing ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi sudah lihat toh? Sudah lihat apa namanya? Bahwa ternyata berbeda memang gaya itu. Kalau bahasa Inggris yang paling murah, dianggap semua orang sudah tahu. Baik, saya kembali ke sini ya. Nah, bagaimana syarat-syarat penerjemahan? Mempunyai pengetahuan yang luas tentang kosakata bahasa sumber dan bahasa isyarat. Bahasa sumber dalam hal ini kan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Maka bahasa sumber itu adalah bahasa Arab dan bahasa Indonesia sebagai bahasa isyarat. Terus memiliki pengetahuan yang cukup tentang istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan bahasa sumber dan bahasa isyarat. Oke, kalian sudah remaja. Suatu saat akan menikah. Al-Quran bicara di surah Ar-Rum tentang mawaddah warahmah. Sering sekali mendengar kata mawaddah atau? Sekarang kita tes pengetahuan Anda tentang ini dari sisi kosakata. Apa yang Anda pahami dengan kata mawaddah? Cenderung para ustaz, kita harus membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Lalu apa makna? Ya, sakinah tentram ya, tempat kita tinggal. Dari kata sakat ayat 10, sakinah. Artinya, kalau kita kembali ke rumah, kita menjadi tentram. Karena ada teman saya, saya selalu bertanya, ini orang yang paling cepat kalau kita ada rapat, baik pagi atau siang. Nanti kalau kita pulang, dia selalu pulang jam 9 malam. Karena penasaran, kami iseng-iseng ya, kita tidak masuk namanya, jelas bukan dari sastra.
Kita yang tanya, kenapa Pak? Kita selalu bangun cepat sekali dan pulang paling lambat. Menjadi macet ya? Dia bilang tidak. Soalnya ibu di rumah berdiri terus. Jadi saya harus pergi sebelum dia bangun, dan pulang sesudah dia tidur. Karena ya. Jadi saya bilang sama dia, manusia itu harus mengeluarkan sekitar 30.000 kosakata per hari. Kalau kosakata tidak ucapkan, maka kita bisa sakit. Kita laki-laki, khususnya dosen, kalau kita kuliah begini, kan sekian kosakata bisa keluar tau. Tapi pasangan kita dia tinggal di rumah, apakah dia istri atau suami kalau tinggal di rumah, dia kan tidak punya tempat untuk menyiapkan itu. Jadi siap-siap lah berarti mah 30.000 kosakata kan, lebih wajar kan? Ya. Itu kalau saya diundang memberikan materi parenting, materi bagaimana suami istri, saya jawab cerita itu. Jadi kita harus sabar saja. Dari masuk di sini baru keluar di sini kan. Udah aku ngomong begitu itu akhirnya sudah 1.000 kata. Ya kan? 29 kali lagi kita ngomong kan, ada lagi 1.000 kosakata. Jadi gampang. Terus apa yang Anda paham tentang kata mawadah? Ya. Mawadah itu, ya itu tadi. Makanya saya bilang harus kita punya pengetahuan yang cukup dari ungkapan itu. Ada kata dalam bahasa Sumber, dalam bahasa Arab misalnya, tidak punya padanan yang cukup dalam bahasa sasaran, dalam bahasa Indonesia. Sehingga kata itu harus dijelasin. Tidak mesti satu kata sama dengan satu kata. Ada satu kata tapi penjelasannya mungkin satu paragraf, bisa 1 kalimat, bisa 3 kalimat, tergantung makna itu sampai. Karena ingat, yang kita terjemahkan bukan strukturnya, susunannya, subjek, predikat, objek, tadi yang kita terjemahkan, bukan juga kosakatanya, tetapi mana yang dikandung untuk sampai kepada bahasa sasaran. Ya. Salah satu mana dari mawadah itu kalau kita lihat kamus, mawadah itu artinya pasangan yang paling sering bertengkar, tetapi pasangan sekaligus mengandung makna bahwa pasangan itu pun yang paling sering akur. Jadi suami istri dianggap sebagai pasangan yang paling banyak bertengkar. Jadi sedikit pasti ada lah bertengkar. Kan kita tanya bapak ibunya, kalian nanti kalau tidak percaya kalau sudah menikah kembali ke saya dan bilang kalau anda tidak bertengkar dengan pasangan anda bapak sudah mohon. Pasti paling banyak bertengkarnya. Tetapi paling cepat juga akur. Ada tetangga saya maaf, saya tidak tahu bila tetangga depan, tetangga kanan itu jelas tetangga saya. Karena ibu di rumah suka jadi konsultan, dijadikan konsultan ya. Istri saya sering dijadikan konsultan pernikahan. Saya bilang, kalau misalnya tadi ibu pernah marah, gampang saya. Nanti kalau sudah keluar bapak pulang, serta memang pisang hijau, baru tawarin. Kita usah minta maaf. Kalau sudah disambung itu sudah damai kembali pertengkaran tadi pagi. Kan seperti itu kan. Jadi suami istri itu pasangan itu yang paling banyak bertengkar, tapi juga paling cepat akur. Kalau ada suami suka marah-marah sama istrinya karena apa-apa, sementara bawa jeruk pulang atau bawa semangka, itu sudah aman. Jadi yang paling banter, suami istri di tempat tidur itu bombe, tapi kakinya tetap apa namanya, aku sentuh-sentuh begitu. Enggak seperti itulah. Itulah mana dari kata mawadah. Salah satu mana kalau anda buka kamus itu kata mawadah. Jadi pahamilah bahwa sesungguhnya tempat yang paling enak kita kembali itu adalah rumah. Tapi kalau ada rumah seperti menjadi tidak enak untuk kita kembali kayak teman saya itu pulang tengah malam setelah istrinya tidur, nah itu berarti tidak ada sakinah ya. Dan dia tidak paham dari kata mawadah. Kenapa tidak bercerai? Kenapa tidak bercerai? Pertanyaan, kenapa mereka tidak bercerai? Karena mempertahankan status. Sudah ada anak-anak, daripada cerai, bagi kalau begini lagi, kan susah. Makanya, sekali lagi, pengetahuan yang cukup tentang istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan bahasa Sumber dalam bahasa Arab itu harus kita punya pengetahuan. Ya. Makanya ada orang yang spesialis menerjemahkan politik, ada orang yang spesialis menerjemahkan ekonomi, ada orang yang spesialis menerjemahkan spesifik ke keilmuan. Makanya tim penerjemah itu banyak. Ya, jangan ada kantor penerjemah itu banyak timnya di sana. Ini tim sastra, tim bahasa, tim ekonomi sudah banyak di sana. Nah itu dibahas mahal. Ya. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kawaid, balaghah dan tutur bahasa lainnya, baik dalam bahasa Sumber maupun dalam bahasa sastra. Jadi kalau kita
tidak memiliki ini, itu bisa akan jadi ini. Anda coba lihat di terjemahan Al-Quran. Ada yang bawa terjemahan Al-Quran di sini? Coba lihat. Al-Baqarah, coba ayat 2. Ini terjemahkan apa? Coba baca. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa sih terjemahkan ini? Dia katakan kitab Al-Quran ini. Dalika itu adalah ismul isara lil ba'id. Isim untuk jauh kan? Tapi kenapa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ini? Karena aturan kawaidnya ismul isara lil ba'id yang diikuti oleh isim makrifah maka harus diterjemahkan dekat. Maka talika bertemu dengan Alkitab, karena Alkitab itu makrifah, maka al-ba'id berubah menjadi lil. Kalau Anda tidak punya terjemahan seperti itu, maka Anda mengatakan itu kitab jauh sekali, padahal mengatakan ini tidak menggunakan pembaliknya dekat sekali. Kalau Anda tidak punya kemampuan itu, kacau lah terjemahan itu kan. Lah yang mau disampaikan dalam tempat ceritamu. Nah itu dia nak ya. Jadi menerjemahkan sesuatu harus bisa hanya contoh saya seperti itu. Ya. Mempunyai latar belakang disiplin ilmu dari teks yang akan diterjemahkan, misalnya sastra, sejarah, geografi, biologi dan lain-lain. Apa contohnya? Kalau kau belajar kosakata bahasa Arab, apa kata dakhala yadkhulu? Masuk. Tapi kalau kau baca fikih, jadi kalau betul masuk kan? Itu dalam bahasa konteks biasa kan? Tapi dalam konteks fikih, begitu kau bicara dukhul, bukan masuk, tapi itu adalah istilah hubungan suami istri. Maka pengetahuan kita tentang itu harus punya latar belakang yang hati. Kapan kosakata itu digunakan, di mana tempatnya, maka dia akan memiliki makna yang berbeda. Itu dari contohnya. Nah. Jadi terjemahan itu tidak cukup dengan menghafal kosakata dari kamus, tetapi kita paham di mana istilahnya, kapan itu akan digunakan. Orang mengatakan tiangkul kalam konteks kalimat atau konteks keadaan itu harus kita perhatikan juga.